Halo Trainers, gimana kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungannya lah kita mampu masih bisa bertahan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid haratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid haratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid haratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita dari segumpal air yang memancar, lalu dari air mancar itu terbentuk buah daging dan jadilah kita pada saat ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman Trainers yang berbahagia, dalam hidup ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah dan ujian-ujian demi kenaikan kelas kita. Jika di sekolah kita belajar untuk ujian, maka di dunia nyata kita diuji untuk belajar. Dalam hidup ini kita sering belajar dari pengalaman. Pengalaman itu adalah sebuah cerita atau sejarah yang telah lampau yang pernah kita lakukan. Dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan past tense, dan bahasa Arab kita mengenalnya dengan fi'lul madi, sesuatu yang sudah atau telah kita lakukan. Teman-teman Trainers, apa yang telah kita lakukan itu adalah suatu pembelajaran yang bisa kita ulangi jika hal yang pernah kita lewati itu baik dan kita tinggalkan bila hal itu buruk. Contohnya juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan cerita-cerita di dalamnya. Bahkan hampir 80% isi dari Al-Quran adalah sebuah cerita yang pernah terjadi atau kisah itu disebut lampau. Mengapa seperti itu? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang pernah dikisahkan di dalam Al-Quran. Kita belajar dari masa lalu, bahkan dan dalam bahasa Inggris juga kita sering mendengarkan kosakata yang mengatakan the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Artinya pengalaman itu adalah tempat belajar sejarah. Boleh saja nostalgia di masa lampau, namun hal-hal baiklah yang kita pelajari agar bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Jika dulu kita mengenal Nabi Sulaiman yang kaya raya, bahkan tidak pernah ada orang terkaya sampai saat ini melebihi kekayaan baginda Nabi Sulaiman. Mengapa Nabi Sulaiman bisa sekaya itu? Tentu ada sejarahnya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ditanya atau disuruh memilih, manakah yang engkau pilih, ilmu atau harta? Maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, karena dengan ilmu ia bisa memperoleh harta. Dengan ilmu kita bisa memperoleh segalanya, karena sebenarnya kekuatan manusia itu ada pada otaknya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan pada otak kita. Semua punya otak, bahkan binatang pun punya otak, namun hanya manusialah yang diberikan akal pada otaknya.
Kalau di binatang itu hanya disebut insting. Nah, namun di manusia insting dan juga akal itu diberikan kepada manusia agar mengapa? Agar manusia bisa berpikir. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kita karunia yang begitu besar. Dengan kepala ini, dengan otak ini, dengan akal ini, kita mampu membedakan mana hal baik dan buruk, mana yang bagus dan jelek, mana yang harus kita lakukan dan mana juga yang tidak boleh kita lakukan. Semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk bertakwa. Apakah itu takwa? Takwa itu tentunya adalah menjalani atau mentaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita diperintahkan untuk berpikir dan diberikan otak lalu diberikan petunjuk. Mana petunjuk kita? Petunjuk kita itu adalah Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mendidik kita, mengajari kita umatnya untuk selalu berbuat baik agar selalu berada di tempat yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, yang dimana petunjuk itu langsung dari Allah sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Allah sangat menyayangi manusia, namun manusia diberi perilaku yang sifatnya menentukan. Jika ia memilih kanan, maka ia akan kanan. Maka ia memilih kiri, maka ia akan belok ke kiri. Tidak seperti makhluk yang lain, contohnya seperti malaikat yang tidak memiliki nafsu. Jika ia disuruh bersujud, maka dia akan terus bersujud. Jika ia disuruh meletakkan telur di atas meja, maka malaikat akan menaruh telur di atas meja. Yang penting di atas meja. Dia tidak berpikir bahwa jika menaruh di pinggir maka telur itu akan jatuh. Berbeda dengan manusia. Jika manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaruh telur di atas meja, jika telur itu berada di pinggir meja, maka manusia akan berpikir untuk memindahkannya ke tengah agar telur tersebut tidak jatuh. Begitulah, karena perkembangan otak manusia itu tidaklah monoton. Itu sebabnya zaman terus berganti oleh perkembangan dan terus berkembang akibat perkembangan otak manusia. Al-Quran yang dulunya hanyalah sebuah mushaf akhirnya dibukukan, akhirnya diberikan baris karena sudah perkembangan Islam cukup pesat. Semakin banyak pemikiran, maka pemikiran-pemikiran itu dituangkan dalam kitab-kitab oleh para ulama dan para sahabat juga. Teman-teman sekalian, dalam Islam banyak sekali pembaharuan, namun bagaimanapun pembaharuan itu tetap rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Namun juga ketika Al-Quran dan hadis tidak bisa menyelesaikannya, maka para ulama lah yang menyelesaikan. Mengapa ulama? Karena ulama adalah pewaris para nabi, dan itu pun ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa para ulama itu adalah berhak untuk menentukan hukum. Namun para ulama juga jika ia ingin menentukan sebuah hukum, maka ia harus berkumpul yang disebut ijtima ulama. Nah, ijtima ini ada kesepakatan ulama. Contohnya misalkan hukum narkoba. Narkoba tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimanapun antum mencari, tidak ada dalil yang mengharamkan narkoba dan ganja di dalam Al-Quran dan hadis. Namun mengapa bisa hukumnya haram? Karena narkoba dan ganja itu dikiaskan atau disamakan dengan alkohol karena sama-sama bisa merusak akal dan pikiran kita. Itu sebabnya para ulama mengharamkan narkoba dan semacamnya selama
benda itu atau makanan itu bersifat tidak baik bagi manusia. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk makanlah barang yang halal dan baik bagi tubuh kita. Nah, jika ganja dan lain sebagainya atau sabu-sabu atau sejenisnya itu haram dimakan karena tidak baik untuk badan kita dan tidak baik juga untuk akal kita, karena dapat merusak akal apabila kita konsumsi secara berlebihan. Namun di sebagian kita ada narkoba dan ganja yang digunakan dalam tenaga medis. Mengapa? Karena katanya bisa juga untuk memperbaharui akal kita, tetapi dalam porsi yang sangat sedikit dan niatnya pun itu untuk dijadikan obat. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia di mana saja berada, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan yang sesempurna-sempurna makhluk, dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan yang sempurna, dengan ciptaan yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena manusia dianugerahi sebuah akal. Dengan akal manusia bisa lebih berat daripada gajah. Dengan akal manusia bisa terbang lebih cepat daripada burung. Dengan akal manusia lebih cepat berlari daripada harimau. Dengan akal pun juga manusia jauh bisa melesat terbang ke luar angkasa yang tidak pernah makhluk hidup di dunia ini bisa sampai ke sana kecuali manusia. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menciptakan manusia. Lalu Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dan nikmat mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Rahman. Allah Subhanahu wa taala bertanya beberapa kali untuk mengapa? Untuk mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri manusia tersebut, dan manusia itu dihendakinya Allah untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kekuasaan, memiliki banyak sekali anugerah dan rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada manusia. Namun manusia itu sebagai makhluk yang berkembang, sebagai makhluk yang berpikir, yang memiliki hawa nafsu dan akal yang saling bergejolak di dalam hatinya, membuat manusia itu dilema antara memilih yang satu dan yang baik, yang antara memilih nafsu atau akal, antara mengikuti nafsu atau akal. Bisa saja akal mengikuti nafsu, bisa juga nafsu mengikuti akal, tergantung dari posisi manusia tersebut, mana yang lebih tinggi, akalnya atau manusia. Jika kita boleh berpikir sedikit saja, andai kata nafsu mengikuti akal, maka manusia itu akan melampiaskan pernikahan, karena manusia tahu di dalam Al-Quran bahwa jika berhubungan di luar nikah maka itu hukumnya haram. Maka untuk melampiaskan biologisnya maka manusia harus menikah. Nah, akallah yang bikin nafsu. Ketika sudah menikah maka silahkan nafsu berbuat seapanya kepada pasangannya. Tentu itu akan menjadikan hal baik dan terhormat baginya. Namun bisa juga akal mengikuti manusia. Maksudnya bisa juga akal mengikuti nafsu. Contoh misalkan berhubungan di luar nikah dan dengan skala jebakan agar bisa berhubungan di luar nikah, tentu itu adalah akal yang mengikuti nafsu. Teman-teman Abiturainers, di dalam hati kita sering bergejolak
bumerang antara nafsu dan akal terus bergejolak. Manakah yang menang? Nah, jika akal itu tentunya harus dipupuk lebih dahulu dengan ilmu pengetahuan, dengan informasi-informasi yang kita pelajari. Maka itulah sebabnya umat Islam harus atau wajib hukumnya menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu bisa kita mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Namun bila nafsu bisa bersama seperti binatang, tidak perlu belajar, karena nafsu itu sudah ada pada diri manusia sejak kecil. Nafsu makan, nafsu ingin bersama teman, nafsu, dan macam-macam nafsu. Nafsu memiliki bentuk-bentuk jenisnya. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuasanya menciptakan kita dengan akal pikiran kita. Nah, teman-teman, bagaimanakah menurut antum-antum sekalian tentang manusia? Apakah antum punya pemikiran atau pendapat lain? Silahkan antum bisa tuangkan, karena di negara ini adalah negara demokrasi yang berhak berpendapat satu sama lain. Tidak ada yang dapat mengekang kita, karena kita terjaring oleh hukum-hukum yang boleh berpendapat. Selama pendapat itu baik, maka kita akan terima. Namun jika pendapat itu tidak baik, maka bolehlah kita tolak. Walaupun memang pendapat ada yang baik, tetapi itu masuk di dalam akal kita dan sejalur dengan kemauan kita, maka bisa saja diterima. Namun walaupun akal itu baik tapi tidak sejalur dengan pendapat kita atau tujuan kita, maka bolehlah kita tolak juga, karena tidak semua perkataan harus kita dengar. Kadang juga kita harus mendengar orang lain, dan pada waktunya juga kita tidak mendengar orang lain, namun tetap menghargai atau menghormati pendapat dari orang lain tersebut. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan antum. Namun sebelum kita tidur, atau sebelum kita beraktivitas istirahat, maka ada baiknya kita sama-sama mendoakan guru-guru kita. Mari kita doakan guru-guru kita agar guru-guru kita tetap sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua, mari kita sedekahkan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dijauhi dari segala mara bahaya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam hal-hal yang buruk. Jika bagi antum-antum yang orang tuanya sudah tiada, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihisab dengan amalan-amalan yang baik, atau tidak dihisab atau bigori hisab. Ala hazihin niyah wa ala kulli salihat. Al-Fatihah. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, lalu diberikan segala macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah wa kulinatin salihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itulah Fatihah kita yang telah kita lantunkan sebagai doa kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah hamba dan dosa kedua orang tua hamba dan dosa kedua guru-guru hamba dan semuanya. Ya Allah, ampunilah semuanya.
limpahkan rezeki pada hamba dan kedua orang tua hamba, limpahkan rezeki bagi kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, terangilah kehidupan kami dengan cahayamu ya Allah, yang melalui Al-Quran dan hadis yang telah Engkau turunkan kepada kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Oke, teman-teman Abi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilapan. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu adalah sifat dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Karena dengan adanya kesalahan dalam diri kita, maka kita termasuk manusia yang sempurna, seperti insan yang asal katanya nasia yang sahu, yang artinya pelupa. Maka saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun jika ada kebenaran atau suatu yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang tidak salah dan tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan tidak lupa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Oke, teman-teman Abiturainers, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Allah muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebangkitan. Pada hari itu semua orang yang sudah meninggalkan hidup akan kembali, mereka dibangkitkan kembali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Di samping itu, hidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan al-ba'ats atau kebangkitan. Pada waktu kebangkitan itu, orang-orang kafir dan munafik berkata, qalu ya wailana ma'ambatana min marqadina hadza. Artinya, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur ini? Quran Surat Yasin ayat 52. Mereka kaget dan heran karena memang waktu di dunia mereka sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada kebinasaan kita selain masa. Hari kebangkitan pasti akan terjadi. Kita wajib mengimaninya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, semua umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar menunggu perhitungan atau hisab. Amal perbuatan mereka di dunia. Pada waktu itu keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan amalnya di dunia. Rasulullah SAW menggambarkan perbedaan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi sebagai berikut. Innakum mahsuruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Artinya, kamu sekalian akan dikumpulkan pada hari kiamat menjadi 3 golongan. Segolongan berjalan kaki, segolongan lagi berkendaraan, dan segolongan lagi berjalan diseret dengan mukanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang itu dapat diseret berjalan dengan mukanya?" Beliau bersabda bahwasanya Zat yang Maha Kuasa menjalankan mereka di atas kakinya, tentu Maha Kuasa pula untuk menjalankan mereka dengan mukanya. Alangkah sukanya mereka, sebab harus berjalan dengan menjaga mukanya dari tanah-tanah yang renjul dan banyak tanaman berduri. Teman-teman Abiturainas yang berbahagia, yang berpikir, dalam beberapa hadis ini lain diriwayatkan bahwa keadaan di padang mahsyar itu sangat sulit, sangat panas, dan masing-masing mengurus dirinya sendiri. Semua ingin cepat terbebas dari situasi mahsyar, ingin cepat-cepat dihisab dan diberi keputusan apakah akan masuk surga atau neraka. Pada saat itulah mereka datang meminta syafaat kepada para nabi dan rasul terdahulu, tetapi semua menolak. Akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Barulah beliau yang bersedia memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diadakan putusan dan penetapan seluruh makhluk hidup, agar mereka cepat terbebas dari kesengsaraan yang diderita di padang mahsyar. Nah, teman-teman sekalian, begitulah yang ada di padang mahsyar. Sungguh sangat menyakitkan bagi kita yang berpikir. Tentunya kita akan melakukan hal-hal baik, tapi memang keadaan manusia jika belum merasakan maka belum bisa dipastikan itu akan terjadi. Maaf ya teman-teman Abituriner, saya sambung lagi pembicaraan saya yang tadi, padahal sudah salam tapi lagi saya sambung ini demi melanjutkan
fatwa-fatwa kita tentang pelajaran agama Islam. Namun sebelumnya teman-teman Abi Trainers, saya mau pergi ke belakang dulu untuk pipis. Saya minta izinnya, tapi videonya tetap tidak saya akan matikan.
Bagaimana Islam menyikapi persoalan visualisasi Nabi? Bacalah wawancara dengan seksama. Dalam ajaran Islam, Muhammad SAW adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Bila divisualisasikan akan mengurangi keutuhan yang digambarkan dalam Islam. Memvisualisasikan sosok Nabi bisa mengarah pada penghinaan bahwa pengutusan yang berlebihan secara Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam situasi yang malam ini kita sama-sama dapat menyaksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, tadi pernah saya tutup tentang pembahasan pemikiran, namun saya berpikir lebih luas lagi bahwa kita ternyata harus mampu berpikir kembali bahwa manusia ini adalah makhluk yang berpikir. Betapa luas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Ilmu manusia hanya setetes bila diibaratkan dengan lautan, maka boleh jadi kita akan memegang lautan tersebut, lalu tetesan itulah ilmu manusia, sedangkan ilmu Allah adalah bagaikan lautan yang tak pernah habis ilmunya. Jadi apa yang kita sombongkan di muka bumi ini, harta milik Allah, ilmu milik Allah, jiwa raga kita pun adalah milik Allah, dan semua apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi dari mana kita bisa menyombongkan diri sebagai manusia? Sungguh Allah lah yang patut untuk menyombongkan diri, karena Dialah yang berkuasa atas dunia ini dan seisinya dan segala-galanya. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda, tapi juga di bumi ini memiliki banyak keyakinan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya juga menganjurkan kita untuk memiliki sifat solidaritas. Solidaritas manusia itu diciptakan dari akal pikiran kita, bagaimana agar kita bisa aman dan damai hidup berdampingan dengan sesama manusia. Itu sebabnya ada di dalam Islam itu yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah hubungan kita sesama muslim, walaupun memang di dalam Islam ini banyak sekali golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang memiliki banyak pendapat dan mengikuti pendapat-pendapat dari para ulama. Para ulama ini pun mempunyai banyak pengikut. Nah, jadi kita sebagai manusia tentu harus memilih dan memilah mana ajaran yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis, walaupun memang kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, karena jarak waktu kita hidup sangatlah jauh dengan Nabi Muhammad. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, karena
semua kelakuan atau perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang diucapkan dan diperbuat, atau hukum yang dinisbatkan atau yang dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW itu telah ditulis oleh para ulama. Jadi para ulama itu ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau mengerjakan sesuatu, maka para sahabat melihatnya. Dari para sahabat inilah cerita-cerita itu ditulis oleh para ulama, sehingga mata rantai ilmu kita itu tidak terputus. Karena bagaimanapun kalau kita ingin menuntut ilmu, maka carilah guru yang bersambung mata rantainya sampai Nabi. Kalau sudah sampai Nabi, maka bersambunglah ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam organisasi Nahdlatul Wathon, kita diajarkan untuk pandai-pandai mencari guru. Pandai-pandai mencari guru, tahu ngaji. Guru cak ikhlas, kan cerdas ikhlas hati. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata karena ikhlas ka ilahi. Jadi kita harus mencari guru. Yang pertama itu adalah yang cerdas, lalu ikhlas hatinya, yang mengajar bukan karena ingin mendapat imbalan dari kita, tetapi kitalah yang harus memberikan imbalan kepada guru kita karena telah memberikan ilmu. Sungguh mau kita tidak sadar diri atau tidak punya hati jika kita membiarkan guru kita atau tidak memberikan imbalan kepada guru kita. Kitalah yang harus berpikir apa yang harus kita berikan kepada guru kita, meskipun guru kita tidak meminta imbalan dari sebut, namun kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah mendidik kita agar kita mampu berpikir dan baik, sehingga kita bisa membedakan baik dan buruk, maka tentulah kitalah yang akan memberikan sebuah imbalan pada guru, ya berupa harta mungkin, atau berupa pujian, atau berupa sebuah, walaupun memang guru-guru kita tidak membutuhkannya, tetapi sebagai murid yang baik, maka kita harus berterima kasih kepada guru kita, karena bagaimanapun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, teman-teman Abiturainers yang berbahagia, di dalam kita menuntut ilmu, maka kita akan belajar tentang adab-adab bagaimana cara kita menuntut ilmu. Nah, tentu cara menuntut ilmu ini sangatlah penting. Mengapa? Karena bagaimanapun juga adab adalah yang utama. Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini atau diutus ke muka bumi ini, tugasnya hanya satu, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Jika kita berilmu, maka sangat banyak sekali yang berilmu, namun yang beradab, nah itu sangatlah jarang. Itu sebabnya adab itu berada di atas ilmu. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, jadinya kita sebagai manusia haruslah pandai untuk memilih atau memiliki guru. Jadi tidak harus kita itu mencari guru asal-asalan. Kita harus tahu sanad keilmuannya, siapa gurunya, dari mana dia menuntut ilmu, dari mana asalnya, bagaimana keadaannya, baikkah orangnya gitu, sehingga ada tular, dalam arti kita menularkan kebaikan itu kepada diri kita sendiri, akan kembali ke diri kita sendiri. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia di mana saja berada, mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita otak di dalam pikiran kita agar kita mampu berpikir secara jernih, secara logika. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa kita harus menjadi orang yang berpikir, orang yang berpikir. Teman-teman Habit Trainers yang berbahagia, dimanapun antum berada, mari kita sama-sama tetap menjaga keilmuan kita dalam lingkungan adab kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan bahwa jika aku mencari orang yang berilmu, maka iblislah yang paling berilmu. Tapi jika beradab, maka manusia yang paling beradab. Jadi intinya adalah kalau hanya untuk mencari ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Tapi kalau beradab, nah itu orang yang beradab lebih dihormati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani daripada orang yang berilmu. Intinya dari itu ya teman-teman Habit Trainers yang berbahagia. Bagaimana keadaan kalian pada malam hari ini? Ya kita ngobrol santai sajalah, karena tadi kita sudah membicarakan tentang ilmu dan sekarang kita agak bersantai dulu sedikit. Kita rehat dari pekerjaan kita, dari apa yang pernah kita lakukan tadi siang di masa new normal ini. Bagaimana pikiran kita, jernihkah pikiran kita saat ini? Maka jika jernih pikiran kita, maka kita harus tenangkan pikiran kita agar kita bisa beraktivitas dan mencari ilmu untuk besok pagi. Mencari ilmu itu tidaklah di sekolah juga, tidak harus di sekolah. Karena coba kita pikirkan, apa bedanya sekolah dengan menuntut ilmu? Jika di dalam bahasa Arab, madrasah itu maka itu adalah isim itu adalah kata benda. Jika utlubul ilmu artinya menuntutlah, tuntutlah, maka itu adalah sebuah fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Beda kan kata kerja dan sekolah. Jika antum mengatakan, mengapa kamu tidak bisa membaca sampai saat ini? Lalu antum menjawab, oh saya tidak pernah sekolah, maka jawaban antum adalah jawaban yang salah. Tapi jika antum mengatakan bahwa saya tidak menuntut ilmu, maka itu adalah jawab benar. Antum tidak bisa membaca karena antum tidak menuntut ilmu. Banyak sekali orang yang tidak sekolah tapi bisa membaca. Kenapa dia bisa membaca? Karena dia benar-benar menuntut ilmu. Tidak mesti menuntut ilmu itu berada di sekolah. Pada zaman dahulu kala, sebelum madrasah, ada orang-orang menuntut ilmu di bawah pohon. Mereka tidak tahu apa itu madrasah. Namun setelah perkembangan zaman, maka adalah yang disebut dengan madrasah. Setelah ada madrasah ini, nah inilah tempat kita menuntut ilmu, di mana dilaksanakan pembelajaran secara formal. Jadi jika kita tidak bisa apa-apa, itu bukan salah kita. Banyak loh orang yang sekolah tapi tidak tahu akan ilmunya. Itu karena kenapa? Dia pergi sekolah tapi tidak menuntut ilmu. Pergi ke sekolah tapi tidak menuntut ilmu, walaupun di sekolah itu adalah tempat orang menuntut ilmu.
Oke teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, mungkin sudah terlalu malam dan juga baterai HP saya lowbat, dan materi pada malam hari ini juga sudah habis karena hampir berapa menit ini kita berdiskusi masalah ilmu. Tapi bukan berarti saya di sini adalah orang yang pintar, tidak. Kita sama-sama berdiskusi dan menyebarkan tentang ajaran Islam ini, karena Rasulullah SAW berkata, balighu anni walau ayat, sampaikan ajaranku walaupun satu ayat. Nah, dari tadi kita sudah membahas pengetahuan, jadi cukuplah sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Maafkan saya atas segala kehilafan. Namun jika ada kebenaran, maka kebenaran itu datangnya dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang benar, dari Al-Quran, tapi maksud saya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah zat yang maha kuasa, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, karena mustahil baginya, karena dialah yang maha besar, yang maha kuasa atas segala-galanya. Dan kita pun ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dan diberikan kemuliaan sebagai makhluk yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan tersebut? Ya, kesempurnaan itu karena kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pupuk dengan informasi, dengan pengetahuan dan ilmu tentunya, agar kita bisa menjadi insan yang berkembang. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.